Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kali ini bersama Kak Excel di sini. Adik-adik sehat semua kan? Kak Excel berharap adik-adik sehat semua sehingga dapat mengikuti IMPA ini dengan semangat dan sukacita. Adik-adik, sekarang sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya. Dimohon adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Engkau telah memberikan berkat-Mu yang melimpah di pagi hari yang cerah ini. Dan di pagi ini kami sudah diberikan semangat untuk menjalankan ibadah IMPA ini. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu akan memulai ibadah IMPA ini. Kiranya Engkau akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Semoga sukacita ini bisa terus senantiasa sampai akhir. Kami serahkan seluruh kakak layan yang bertugas dan adik-adik yang sudah siap mengikuti ibadah ini ke dalam naungan kasih-Mu. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam.
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan? Siap ya? Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah jaga kami. Dan kami sudah siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan berita firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu ini menjadi alat bagi karya Allah. Diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja itu kita perjanjian lama atau baru ya? Ya, betul. Perjanjian lama. Siapin ya. Mari kita sama-sama membacanya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi kita berkata,
baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah, mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kalian mau tanya, siapa di sini yang pernah lapar? Gimana sih rasanya lapar? Aduh, lapar banget, pengen makan. Beda ya lapar dengan kelaparan. Kalau lapar, tinggal ambil roti, ambil nasi goreng, udah kenyang lagi. Karena ada, makanan sih ada. Nah, tapi ini beda, ini kelaparan. Jadi benar-benar nggak ada makanan sama sekali untuk dimakan. Nah, inilah yang terjadi pada orang Samaria. Saat itu mereka sedang kelaparan. Kira-kira kenapa ya mereka kelaparan? Tadi dikisahkan, jadi mereka ini sedang dikepung oleh tentara Aram. Tentara Aram mengepung orang-orang Samaria. Nah, karena mereka dikepung, jadi tidak ada yang boleh masuk ke kota Samaria ini. Jadi bahan-bahan makanan tuh tidak bisa masuk ke kota Samaria. Jadi mereka mau makan apa? Nggak ada yang bisa mereka makan. Mereka benar-benar kelaparan. Nah, adik-adik, di depan gerbang kota Samaria ini dikisahkan ada 4 orang kusta. Ya, adik-adik tahu ya, penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Di sekujur tubuhnya tuh luka-luka. Dan orang kalau yang kena kusta ini harus diasingkan. Mereka nggak boleh tinggal bersama-sama di suatu kemah pada waktu itu. Karena mereka juga dianggap penuh dosa gitu adik-adik. Jadi mereka harus disingkirkan dan tinggal di luar kota. Jadi mereka nih berada di pintu gerbangnya kota Samaria ini. Nanti kalau mereka mau makan, keluarga mereka atau kerabat mereka yang akan membawa makanan dari dalam kota ke pintu gerbang buat
mereka makan. Jadi dalam situasi ini empat orang kusta ini mereka saling berunding berempat orang ini. Gimana ya? Apa yang harus kita lakukan nih? Ini situasinya lagi kelaparan. Gimana kalau yang pertama menurut kalian gimana? Kalau kita masuk ke dalam kota lagi kelaparan, semua orang nggak punya makanan. Kalau kita masuk, kita juga mati, nggak dapat makan. Atau ada pilihan kedua, kita tinggal di sini aja. Tapi tetap aja kita mati. Ada yang ngasih kita makan. Atau ada pilihan ketiga nih, gimana kalau kita nyebrang yuk ke perkemahannya tentara Aram? Ada di depan sana. Nah, di situ kita akan mengalami dua kemungkinan nih. Pertama, tentara Aram mungkin akan mengasihani kita dan memberi kita makan. Atau yang kedua, kita juga nanti akan mati. Tapi tetap ada kemungkinan nih kita akan dapat makan di perkemahannya tentara Aram. Akhirnya mereka sepakat, yaudah deh kita ambil pilihan yang ketiga. Kita pergi ke sana aja ya. Akhirnya pada waktu senja mereka berangkat deh ke perkemahan tentara Aram. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Akan diapain nih mereka sama tentara Aram? Tentara Aram kan lagi mengepung kota Samaria. Kok nekat nih 4 orang kusta ini? Orang kusta lagi. Kira-kira bakal ditolak nggak ya sama orang-orang di Aram, di tentara Aram ini? Terus mereka sakit kusta. Udah sakit kusta. Mereka ini nekat ya. Kalian kan orang yang lagi kami kepung, berani-beraninya masuk ke perkemahan kami. Jadi mereka udah siap deh, pokoknya apapun yang akan terjadilah. Karena kami benar-benar kelaparan. Nah, ternyata adik-adik yang terjadi ketika mereka memasuki perkemahan tentara Aram, perkemahan itu kosong melompong adik-adik. Gak ada orang sama sekali. Ternyata perkemahan itu ditinggalin begitu aja oleh tentara Aram. Jadi masih banyak makanan, masih banyak hewan-hewan yang ada di sana, masih banyak harta benda, pakaian, emas, perak tadi diceritakan ya. Banyak melimpah di perkemahan tentara Aram. Wah, itu berempat bahagia banget, sukacita sekali. Mereka bahkan mengambilnya, menyembunyikannya, terus mereka kembali lagi, mereka sembunyiin lagi barang-barang yang mereka ambil dari tentara Aram. Mereka udah masuk tanpa rasa takut lagi nih, udah pede nih. Wah, kita bisa makan sepuas-puasnya. Nah, tiba-tiba adik-adik, oh ya, kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan tentara Aram? Kok mereka tiba-tiba nggak ada ya di perkemahannya? Tahu nggak adik-adik? Ternyata Tuhan melakukan mujizat adik-adik. Dengan cara apa tadi? Kita baca. Tuhan membuat tentara Aram ini ketakutan semuanya dengan mendengar bunyi suara kereta, bunyi suara kuda, dan bunyi tentara yang sangat besar jumlahnya sehingga mereka ketakutan. Jadi, aduh, kita lagi diserang nih. Pasti Raja Israel mengupah orang-orang Het dan orang-orang Misraim nih melawan kita. Pasti nih Raja Israel nih. Pasti ini perbuatannya Raja Israel. Makanya mereka langsung tanpa mengambil barang-barang milik mereka pergi meninggalkan perkemahan mereka. Makanya pas si 4 orang kusta ini datang, mereka banyak menemukan barang-barang yang bisa mereka ambil. Nah, hebat ya.
karya Tuhan ya. Tuhan tuh bisa melakukan apa aja loh demi menolong orang-orang pilihannya ya. Nah adik-adik, akhirnya 4 orang kusta ini tiba-tiba sadar, waduh kok kita enak-enakan sendiri ya, sementara saudara-saudara kita di Samaria sedang kelaparan. Wah nggak bener nih, berarti kita harus segera mengakhiri pesta kita ini dan ayo kita memberitahu penunggu pintu gerbang di Samaria supaya memberitahukan pihak istana raja bahwa tentara Aram udah nggak ada lagi di perkemahannya. Mantap. Jadi akhirnya mereka sepakat, mereka mau memberitahukan kabar sukacita ini supaya dinikmati juga oleh saudara-saudara mereka di Samaria. Nah adik-adik, melalui peristiwa 4 orang kusta ini, kita mau belajar bahwa kalau kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, kita nggak boleh pelit menikmatinya sendiri, tapi Tuhan mau kita berbagi juga dengan sesama kita, dengan keluarga kita ya. Dan kemudian yang kedua, pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan setiap umatnya, yaitu yang tadi kita dengar ya, bagaimana Tuhan menggunakan kuasanya untuk membuat tentara Aram kabur dari perkemahannya. Dengan gimana? Kuasa Tuhan hanya dengan membuat tentara Aram mendengar, wah banyak orang datang nih ke perkemahan kita nih, wah banyak kuda-kuda nih menyerang perkemahan kita nih, kita harus segera pergi, kita harus segera kabur. Nah itu alat yang Tuhan pakai dengan supaya tentara Aram ini keluar dari perkemahannya sehingga orang-orang Samaria bisa masuk, jadi mereka nggak kelaparan lagi. Mereka bisa mendapatkan makanan, minuman di perkemahannya tentara Aram, ya kan? Kuasa Tuhan itu sangat hebat dan dia berkuasa dalam kehidupan setiap umatnya. Kemudian Tuhan juga mau supaya kalau kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan, maka kita juga harus mau menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Gak hanya bagi saya, tapi Tuhan juga baik juga loh bagi kamu. Jadi kita juga harus siap untuk menjadi alatnya Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi kita harus siap menjadi alat untuk menggenapi rencananya Tuhan. Nah, adik-adik, di bagian akhir renungan Kak Lia ini ada video yang Kak Lia ingin bagikan buat adik-adik. Selamat menyaksikan ya. Who is that? Does she go to our school? Good morning, everyone. We have a new classmate. Her name is Priya from India. She's from where? I don't know. I've never heard of it. Okay, so let's work in pairs again. Who needs a partner and can team up with Priya? Hey, Sophia. We're a team, right? Yeah, okay. Okay, great. So, for the first page, I'm thinking we can do this and then that. She's taken. So, what did Jesus teach us to do? To be a real neighbor like the Samaritan. Sophia. He taught us to show love and kindness when somebody needs help. Priya! Over here! Hi, I'm Sophia. Hello.
I like your outfit. Where'd you get it? My mom made it. It's from my country. The color is salwar kameez. This one is my favorite color. What's it like where you live? Caleb, Sophia, I have presents for you. Presents? Ooh, presents! Awesome, a new car! Ooh, paintbrushes. Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. These are mine. Give it back, it's my Come on, toy! Caleb. Let me see. No, come on, give it back. Stop. Okay, kids. Looks like we need a lesson on sharing. Whoa! When Jehovah created the paradise, do you think he kept all of the animals to himself? No, He shared all his animals. even the cute little ones. That's right. Jehovah shares everything with us. So what do you think you should do? Wow. We're a good team. Yeah. Do you want to try? Do you want to go first? Really? Yeah. Ready? Set. Go! That the governing body will continue to do everything in our power to provide the needed relief aid to our dear brothers in these affected areas. We love you very much and thank you for tuning in for this update. I wish we This could is help. J.W. Bryant. Me too. Oh, I have an idea. Yes! What is it, sweetie? Can I give this to our brothers affected by the hurricane? Of course you can. We'll put it in the contribution box on Sunday. My piggy bank was empty. I guess I can't help. There are many things you can do to help. First, you can save some money for next time. Second, you can think about them and pray for them. You know, Jesus felt the same way when he was here on earth. Do you remember what he said when he helped the leper? I want to! Yes, he did what he could to help others. Just like you. That makes us very proud of you. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat videonya ya. Itu adalah beberapa contoh yang bisa kita tiru untuk mau menjadi alat menyatakan karya Tuhan. Yang pertama kita lihat video ada seorang anak baru ya, yang namanya Pria, yang awalnya dia diperlakukan dengan tidak baik oleh beberapa temannya, tapi kemudian ada seorang anak perempuan yang mau merangkul anak perempuan ini yang namanya Pria, orang India, sehingga dia dapat teman baru lagi, bisa merasakan kenyamanan berada di sekolahnya yang baru. Itu salah satu contoh. Kalau ada
orang baru di lingkungan kita, entah di sekolah, entah di rumah, kita juga harus mau berkawan sama dia, jangan kita musuhin, jangan kita jauhin ya. Kemudian yang kedua, kita lihat video dua orang anak, Sofia yang perempuan dan adiknya namanya Caleb yang laki-laki. Mereka awalnya rebutan mainan. Jadi suasananya jadi nggak enak, jadi berantakan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mau saling berbagi? Mereka bisa membuat satu permainan yang baru, malah mereka sama-sama bisa menikmati permainan itu. Jadi lebih seru, ya. Jadi itulah indahnya berbagi. Mulai sekarang kita juga mau ya menjadi alat Tuhan dengan menjadi anak-anak yang mau berbagi sama teman, sama saudara yang di rumah apalagi, ya. Kemudian cerita yang ketiga tadi tentang apa ya? Yang ketiga, oh iya, jadi ceritanya mereka dengar berita nih, ada kejadian bencana alam, kemudian mereka mau membantu dengan memberikan uang dari celengan mereka, tapi ternyata uangnya nggak cukup. Jadi papanya bilang, baik itu ke perbuatan kalian kalau kalian mau membantu dengan memberikan bantuan berupa uang. Tapi kalau ternyata kita nggak punya, kita bisa membantu melalui doa. Jadi kita juga mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya dengan mau mendoakan orang lain. Itu contoh-contoh yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terutama juga di masa pandemi ini, Tuhan itu sudah memampukan kita melalui selama 1 tahun lebih kita melewati pandemi COVID-19 ini ya. Nah, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, maka kita juga harus mau menjadi alat Tuhan dengan juga menjaga kesehatan itu di lingkungan sekitar kita. Contohnya apa? Kemana-mana kita harus pakai masker ya. Kemudian juga menjaga jarak. Nggak boleh deket-deket, harus jaga jarak ya. Sama kita juga harus pakai masker. Pakai hand sanitizer kalau nggak bisa cuci tangan. Oke, jadi pakai masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan supaya kita semua boleh terus sehat, kita boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan karyanya Tuhan. Adik-adik, demikian renungan dari Kalia. Selamat mempraktekkan menjadi alatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku masih kuat.
ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat terus Engkau pakai menjadi alat-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, dengan mampu berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, kami bisa terus Engkau beri kesehatan di tengah masa pandemi ini. Biarlah kami boleh terus Engkau pelihara ya Tuhan, agar pandemi ini juga boleh segera berlalu ya Tuhan, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat orang tua kami. Peliharalah mereka juga Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Biarlah kami boleh terus dituntun oleh orang tua kami untuk semakin mengenal Tuhan dengan baik hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, khususnya buat adik Vira. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pulihkan agar adik Vira dapat kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan berkati pengobatannya, Tuhan cukupkan segala biaya yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GPIB Trinitas, khusus buat pendeta kami, Bapak Pendeta Teddy. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati, memelihara, memberikan kesehatan yang baik, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Biarlah Pak Pendeta boleh terus dipakai, sehingga semakin banyak orang boleh memiliki, terutama kami jemaat Trinitas, boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi semua jemaat, bagi majelis di GPIB Trinitas, juga buat karyawan-karyawan yang bekerja. Tuhan Yesus juga tolong memberkati kami semua ya Bapa. Tak lupa kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Presiden dan semua aparat pemerintah dari tingkat pedesaan sampai di kota. Tuhan Yesus tolong dan memberikan mereka terus hikmat-Mu ya Tuhan di dalam mereka mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa ini, terutama di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi lingkungan sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, supaya kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Lingkungan kami juga Tuhan berkati agar boleh terus hidup dengan kerukunan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya untuk membersihkan persembahan. Nah, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop ya. Ditulis nama adik-adik, lalu adik-adik menyerahkan ke orang tua. Boleh mama atau papa. Dan nantinya orang tua akan membawa persembahan adik-adik dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan ke dalam gedung gereja. Atau adik-adik juga bisa menyuruh papa, mama, atau orang tua adik-adik untuk transfer ke nomor rekening yang ada di atas ini. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan puji-pujian dari Kidung Ceria 203 bait 1 dan 2 ya. Berkumandang suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar deritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di pagi hari yang cerah ini. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami, dan apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi-Mu dan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Warta PA, Kak Excel mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melayani dan adik-adik yang sudah membaca firman pada ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari kakak-kakak dan adik-adik semua yang sudah bersukacita melayani. Semoga Tuhan selalu memberkati kakak-kakak dan adik-adik semua. Warta selanjutnya. Ibadah IMPA kita minggu depan di tanggal 2 Mei 2021 tetap di jam yang sama ya adik-adik, dan datang lagi ya adik-adik, dan kiranya semoga Tuhan memberkati adik-adik semua dan selalu semangat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah IMPA ini. Sekian dari Warta PA kita, kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 205, bait yang 1, 2, dan 3. Aku suka membagi.
suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di bagian akhir ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pemeliharaan Tuhan, atas campur tangan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah firman yang sudah ditaburkan boleh terus berada di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melaksanakannya. Kami tidak hanya mendengarkannya, tapi kami boleh terus ingat untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, yaitu menyiapkan diri kami untuk Engkau pakai ya Tuhan, untuk perpanjangan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami akan kembali beraktivitas di pagi menjelang siang ini. Kami mohon pimpinan dan pemeliharaan-Mu lagi. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. Impact. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus